Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata
bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita ibadah, mari kita minta perlindungan dari Tuhan Yesus. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisihmu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang sangat amat luar biasa. Shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Kita akan memulai ibadah kita persatukan hati di dalam doa. Syakala barata kalaba shikila barata kalabarata kalabashe. Shikila la barata kalabashe. Oh, haleluya. Engkau ajaib, Engkau Bapa kami yang kekal, Engkau mulia, Engkau sangat dahsyat, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya.
Shakala Bashe, Shikila Bashe. Betapa kami bersyukur Tuhan, Kau menyertai kami untuk memasuki Tuhan hari-hari Tuhan yang kami lewati bersama-sama dengan Engkau. Kami tahu Tuhan, hidup kami Tuhan penuh dengan lika-liku ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai setiap kami ya Bapa. Terima kasih kami bisa berada di tempat ini, beribadah di tempat ini. Bahkan teman-teman kami Tuhan yang beribadah Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, tanpa hadirat-Mu dan lawatan-Mu, apa yang kami lakukan itu adalah sia-sia. Maka itu Tuhan, ajari kami Tuhan untuk fokus ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk menghormati hadirat-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk bersikap yang baik Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Karena kami mengetahui Engkau yang tidak kelihatan, yang tahu Tuhan apa yang sedang kami perbuat ya Bapa. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sedang mengajari kami untuk menyembah Engkau, untuk menikmati hadirat-Mu, untuk menikmati lawatan-Mu Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa. Karena kami mengetahui Tuhan, kuasa-Mu Tuhan dari dahulu, sekarang, bahkan sampai akan datang, itu tidak pernah berubah. Karena Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam hidup kami. Dan kami percaya pada saat kami imani, dan pada saat kami perkatakan, bahkan itu akan terjadi di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, bahwa kami lebih lagi semakin hari semakin mencintai Engkau mati-matian Tuhan di dalam hidup kami, mengutamakan Engkau Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Karena kami mengetahui ya Bapa, bahwa Engkau adalah segalanya Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami mau terlibatkan Tuhan, hidup kami Tuhan di dalam Engkau, dan Engkau hidup di dalam kami ya Bapa. Bekerjalah Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Beracaralah dari awal pertengahan sampai akhir. Karena kami percaya Engkau telah hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Katakan haleluya. Yes Lord Jesus. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu
di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari menyembah Dia. Yes Lord, begitu luas Tuhan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Shakalalala baratakala shikila baratakala bu. Shikila baratakala bu. Bagi yang bisa berbahasa roh, ayo kita bangun roh kita bersama-sama. Masih yang masih belum bisa berbahasa roh, katakan haleluya, haleluya. Kami yang haus, kami yang lapar akan Engkau, Engkau puaskan kami Tuhan. Shikila barata kala barata kala barata kala barata kala bu. Shakala barata kala barata kala bashe. Yes Lord. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar Tuhan kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Engkau yang menyatakan hidup-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Engkau selalu mengerti Tuhan isi hati kami, bahwa kami hanya mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kami percaya kemuliaan-Mu ya Bapa akan menghampiri dan mengikuti setiap kami ya Bapa. Yes Lord Jesus. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati
janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagi. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagi. Ku percaya. Di dalam hadirat Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Lebih sungguh-sungguh katakan ku percaya. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Katakan haleluya. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang perkasa, Engkau Allah kami yang dahsyat. Kami mau katakan bahwa Engkau hebat Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Terpujilah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bahwa Engkau memilih setiap kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, bahwa kami lebih lagi Tuhan, bahwa kami lebih lagi Tuhan untuk menikmati kasih-Mu dan lawatan-Mu Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa. Berikan kami semangat yang baru untuk meloncat, memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Karena hari ini hari yang penuh dengan sukacita yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Katakan sama kanan kirinya, engkau sungguh luar biasa.
Haleluya. Ayo kita sama-sama tepuk tangan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita belajar dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah menara kami. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ayo kita sama-sama melonjak ke Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusila Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi, kita mempersiapkan, dan kita akan sama-sama mendoakan. Terima kasih ya Bapa, Engkau selalu mengasihi Tuhan setiap kami. Bapa, saat ini kami rindu untuk menabur Tuhan, baik setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur,
Bila setiap tangan-tangan Tuhan yang akan memberi, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu,
Engkaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Benar Tuhan. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakan Bapa dan Rajaku, Bapa dan Rajaku. Hirata karada basya karala basyikuriala basyikirala basya. Himata karada basyikirala basyikuriala basyikirala basya. Hitakada basya karala basyikirala basya. Hunayana takala mahana tekirol sakara basya. Sudah bahare tekito tasakarala basyikirala basya. Jesus, 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 Jesus. Jesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kebaikan. Kau berikan cuaca yang cerah. Kau berikan kesehatan. Kau berikan kehausan. Kau berikan kesempatan. Sehingga kami boleh bersekutu di rumah Tuhan. Di GBI Pantai Permata. Di tempat ini. Engkau lahirkan tempat ini. Bahkan engkau besarkan dan engkau percantik, engkau perindah tempat ini buat kami. Sehingga kami punya tempat kebun anggur subur miliknya Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini. Kami percaya ketika kami ada di tempat ini, memenuhi undanganmu, meresponi kerinduanmu untuk dekat denganmu, kami semua akan diberkati. Bapa dalam surga, urapi anak-anakmu dengan kuasa Roh Kudus, sehingga anak-anakmu boleh memahami, mengerti isi hatimu, mengerti tentang nasihat tuntunan yang akan disampaikan pada hari ini. Dan kami percaya, kami sangat-sangat percaya, mereka semua pulang membawa berkat-berkat sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hambamu Abah, urapi hambamu juga. Izinkan dengan kuasa otoritas perkataan sorgawi, hanya perkataan kebenaran firman saja yang disampaikan. Dan dengan kata-kata yang sederhana, tetapi memiliki kuasa yang luar biasa, yang mampu mengubahkan, memperbaharui anak-anakmu untuk menjadi semakin segambar dengan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berbicaralah. Kami siap diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih Abah. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara sesuatu yang luar biasa. Yang mau katakan, yes. Puji Tuhan. Saya terkadang suka lihat FB juga gitu ya. Tapi lihat FB itu untuk memantau kondisi terkini di Kepri secara umum, di Batam secara khusus. Dan apa yang saya temukan, saya melihat bahwa beberapa waktu yang lampau, ya sekitar 6 bulan yang lalu sampai sekitar 8 bulan yang lalu gitu ya, 6 sampai 8 bulan. Banyak sekali orang-orang memposting, menjual harta bendanya.
Dan banyak sekali saya lihat orang-orang itu menyerah dengan kondisi yang cukup menggoncangkan ya di zaman pandemi. Mereka banyak menjual harta bendanya dengan alasan pulang kampung. Gitu ya. Kembali ke kampung halamannya, meninggalkan kota Batam. Begitupun juga saya lihat banyak sekali barang-barang sitaan dari leasing gitu ya. Dari beberapa perusahaan yang juga mulai memposting di FB hasil daripada sitaan karena tidak mampu membayar cicilan. Itu 6-8 bulan yang lalu. Tapi semakin ke arah sini saya lihat lebih krusial lagi, lebih wow lagi, lebih heboh lagi. Ketika saya buka postingan FB itu banyak sekali orang yang tidak hanya menjual harta bendanya, tetapi lebih kepada menjual rumahnya. Jadi bukan harta bendanya lagi, rumahnya. Tempat tinggalnya. Berarti mereka betul-betul sungguh-sungguh memang sudah menyerah, give up, dan ingin pulang ke kampung halamannya. Nah, kejadian seperti ini mulai dimanfaatkan juga, atau boleh dibilang bukan dimanfaatkan, tapi dilirik, ya, dilihat oleh beberapa orang yang ekonominya cukup baik. Sebagai bentuk, salah satu bentuk investasi. Jadi mereka mulai ada yang menjual dan ada yang membeli. Nah, saya lihat orang-orang yang ekonominya cukup stabil di tengah-tengah pandemi ini lalu mulai berinvestasi dengan membeli, menolong dan menjadikan investasi gitu ya, menolong orang yang perlu uang karena mereka nggak mungkin gotong-gotong rumahnya pulang kampung gitu ya, kan dijadikan uang baru pulang kampung. Nah, itu dijadikan investasi. Kalau kita bicara investasi itu kan banyak ya. Ada investasi jangka panjang, ada investasi jangka pendek. Investasi itu kan sesuatu yang kita simpan atau kita lakukan untuk sesuatu yang menunjang masa depan kita. Itu investasi. Dan investasi itu ada yang untungnya besar, ada yang untungnya kecil. Tetapi ketika kita bicara untung besar, berarti resikonya juga besar. Ketika kita bicara untungnya kecil, resikonya juga kecil. Ini berbicara investasi. Dan karena kejadian ini, beberapa orang menjadikan momen ini sebagai bentuk investasi. Bagi yang berkelimpahan, berkelebihan uang. Salah satunya mereka membeli emas gitu ya, bentuk investasi. Bahkan membeli tanah mereka, rumah mereka sebagai harta tetap. Bentuk investasinya ada harta tetap juga. Nah, memang ada beberapa investasi yang aman. Tapi ada beberapa investasi yang tidak aman atau kurang aman. Dan ada beberapa investasi yang sesuai dengan Alkitab, ada beberapa investasi yang tidak sesuai dengan Alkitab. Contohnya apa? Kalau kita investasi emas, atau kita investasi dengan bentuk tabungan dan deposito, itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Tapi ketika kita berinvestasi dengan main saham, itu sebenarnya bertentangan dengan Alkitab. Tapi saya tidak menjelaskan itu di sini. Tapi yang jelas hari ini saya mau berbicara tentang tema khotbah yang hari ini Tuhan berikan, investasi hati. Saya tidak mau berbicara tentang investasi yang kurang menguntungkan. Tapi saya mau berbicara tentang investasi yang menguntungkan baik dunia dan akhirat bagi kerajaan Allah. Jadi ibaratnya kita akan belajar bagaimana investasi yang benar-benar menguntungkan baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Siapa yang mau katakan amin? Yes. Kita buka ya, ini kayaknya menarik nih, makanya investasi hati. Tapi ini nanti saya jelasin karena ada beberapa teolog yang salah mengartikan. Saya akan bagikan, saya percaya kalau kalian menangkap ini dengan bantuan Roh Kudus, saya percaya kalian hidupnya akan diberkati. Kita buka ayatnya dimulai dari Matius 6 ayat 19. Kita buka dulu ayatnya.
Matius 6 ayat 19. Ya, ini kata Alkitab. Demikianlah firman Tuhan, Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Saya mulai dari 2 ayat ini dulu. Coba kembali ke ayat 19 dulu. Mundur ya, ke ayat 19. Oke. Sekilas ketika kita baca, apa yang kita mengerti bahwa berarti kita fokus cari hartanya itu untuk surga. Sekilas kalau kita baca, berarti kita nggak perlu lagi cari harta di bumi. Benar atau benar? Sekilas ya. Tapi saya penasaran nih. Saya waktu belajar ini saya tanya Roh Kudus. Apa iya Tuhan anti uang? Saya mau tanya, uang itu apa sih sebenarnya? Uang itu bernyawa nggak? Jadi uang itu kalau nggak bernyawa dia benda hidup atau benda mati? Benda mati. Sebenarnya uang kalau nggak bernyawa dan benda mati, uang itu bersalah nggak? Tuhan menggunakan uang nggak untuk pelayanannya? Iya. Ada Yudas Iskariot loh, pegang bendahara loh. Itu Yudas kerjanya bendahara tuh, bendahara keuangannya Tuhan. Tuhan tidak pernah fanatik dengan uang. Tuhan tidak pernah anti uang. Tetapi Tuhan akan mengajarkan pada hari ini, melalui firman pada hari ini, bagaimana kita dengan bijak menjadikan uang kita harta bagi surga. Kita akan belajar di sini. Jadi saya penasaran, saya gali bahasa aslinya, ternyata bahasa aslinya adalah titemi. Harta ini titemi. Ketika saya teliti lagi, artinya adalah deposit. Deposito. Siapa di sini yang punya deposito? Tenang Pak, Gembala nggak minta, tenang aja. Jadi deposito, kita menaruh uang dalam jangka panjang dan berbunga. Bedanya tabungan sama deposito, bunga deposito lebih besar. Kalau kita menabung uang di bank, kita akan terkena dampak inflasi. Setiap tahun ada penurunan nilai mata uang, kurang lebihnya sekitar 3%. Jadi kalau dulu kita masih kecil-kecil, Rp25 itu bisa beli ikan, sama beli kerupuk, sama beli es mambo. Kalau dulu masih ada es mambo ya, kalau sekarang udah nggak ada. Kalau zaman-zaman yang dulu-dulu tuh masih ada es mambo. Tapi sekarang Rp25 tidak ada artinya karena inflasi. Tiap tahun pasti ada inflasi. Nah kalau kita menabung uang di bank, ya, maka nilai uang kita itu menurun secara tidak sadar. Tetapi bedanya tabungan sama deposito, tabungan kan boleh diambil setiap waktu. Kalau deposito kan dalam jangka waktu tertentu, periode tertentu, makanya bunganya lebih besar. Nah deposito itu tidak terkena dampak inflasi. Kecuali tiba-tiba ada kejadian krisis moneter, kayak waktu itu ya, tiba-tiba turun drastis kursnya, tergoncang ya. Tapi kalau secara normal, secara wajar, rata-rata inflasi per tahun itu 3%, penurunan nilai mata uang 3%. Nah, kalau deposito, kita taruh deposito, itu adalah salah satu cara investasi yang aman dan tidak kena dampak inflasi. Jadi cukup aman kalau deposito. Makanya Alkitab mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan deposito di bumi, maksudnya gitu. Sesuatu simpanan yang ada di bumi. Karena di bumi ada ngengat, ada karat, ada pencuri. Saya tertarik dengan 3 kata ini. Saya tanya Roh Kudus, ini apa maksudnya? Pasti ada kandungannya. Ngengat, karat, pencuri. Tiba-tiba Roh Kudus beri pengertian sama saya begini. Ngengat itu sebenarnya apa? Apa sih ngengat? Hewan, betul. Ngengat hewan. Ini betul, ini frekuensinya connect. Ngengat hewan. Ya, jelas hewan. Jadi saya tidak bilang bentuknya ada ekornya, terus ada bulu kumis kucingnya gitu, nggak ada gitu. Pokoknya hewan, ya. Nah, karat ini apa? Berbicara apa? Alam. Betul ya? Kan kalau kena alam, karat ya? Alam. Pencuri ini berbicara apa? Manusia. Kita hidup dikelilingi oleh hewan, alam, dan manusia. Benar ya? Nah, ini semua
tidak akan bisa mengganggu investasi kita, deposito kita. Tapi kalau kita depositokan di bumi, ini ada gangguan nih. Ya, baik dari hewan, ya, dari alam, atau dari manusia. Ini luar biasa nih, hikmat yang didapat ini luar biasa. Pewahyuan dari Roh Kudus. Nah, di sini Tuhan mau katakan, kamu depositokan, kamu investasikan, jangan di bumi, tapi untuk kerajaan surga. Pak, maksudnya apa Pak? Saya masih nggak ngerti Pak. Berarti saya nggak boleh cari uang di bumi, berarti saya nggak boleh punya tabungan, saya nggak boleh punya deposito di bank XXX, saya nggak boleh beli tanah Pak, saya nggak boleh punya rumah Pak. Bukan. Berarti saya terus terang harus cari uang untuk kerajaan surga Pak. Saya untuk cari uang terus untuk gereja Pak, saya tabur di gereja. Bukan juga. Ini pengertiannya kurang tepat. Makanya saya akan jelaskan. Biarlah firman Tuhan menjelaskan firman Tuhan. Sehingga saya percaya dengan urapan dari Tuhan kita semua akan jadi pengusaha yang luar biasa. Ya dong. Jangan jadi pengerja, jadi pengusaha dong. Ya kan? Kita kan anak raja. Nah, ini saya akan jelaskan lewat firman Tuhan, melalui firman Tuhan di Lukas 12 ayat 18. Saya lebih dalam lagi saya jelaskan. Apa sih maksud perkataan Tuhan ini? Ya, Lukas 12 ayat 18. Jadi ceritanya gini, Tuhan memberikan perumpamaan bahwa ada satu orang kaya sekali gitu. Bahkan sangat-sangat kaya. Lalu dia berkata kepada hatinya sendiri, jadi saya mau ngapain ya? Gitu loh, dengan harta saya mau ngapain ya? Nah, dia bilang begini. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Dia berkata-kata dalam hatinya sendiri. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ini terlalu kaya dan sangat amat kaya. Gitu ya. Jadi dia bikin perbesar lagi lumbung-lumbungnya. Perbesar lagi brankasnya. Brankas kemarin beli 1 meja. Sekarang beli yang 1 gedung. Kayak gober bebek. Tahu gober bebek? Ya, dalamnya uang, dia berenang-berenang di uang gitu ya. Gitu. Ya, gober bebek. Dia bikin besar lagi. Lalu ayat selanjutnya dikatakan, di ayat 19 dikatakan begini. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Lanjut, ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Lanjut ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Artinya itu kita boleh melakukan investasi, kita boleh nabung, kita boleh beli tanah, kita boleh punya perusahaan besar. Tetapi semuanya untuk kerajaan Allah. Saya ini batasan dari tiang, ya kurang lebih dari tiang, geser sedikit nih. Nah ini kamera sampai ke sini, sampai ke mimbar. Ini ruangan kantor saya dulu. Ruangan kantor saya megah itu, ya. Ada mejanya, meja jati besar gitu ya. Ini investasi saya. Tapi karya dari Tuhan, karya dari Roh Kudus. Sehingga akhirnya apa? Saya berikan untuk kemuliaan Tuhan. Pakai untuk gereja. Sampai kadang-kadang saya bingung. Tuhan, ini papan nama bertumpuk-tumpuk gimana ya? Jadi akhirnya saya bilang begini, Tuhan, kalau nanti kita sudah pasti gitu ya, sudah pasti dengan surat-surat legalitas hukum untuk gereja. Jadi sekarang ini kalau kita lihat banyak sekali gereja, di mana-mana di Batam banyak sekali gereja, tapi yang terdaftar di negara, saya ngomong di negara, itu cuma sedikit. Jadi banyak sekali gereja-gereja yang ilegal sebenarnya. Termasuk kita dulunya. Saya baru mengerti setelah mengikuti proses. Kita baru punya izin di HAM. Di di Menteri Hukum dan HAM. Tapi dengan pertolongan Tuhan, sebentar lagi kita akan sah di hadapan Menteri Agama. Itu yang sebenarnya sah.
Makanya kemarin waktu minta izin gereja, kita dituntut oleh RT RW setempat untuk di bawah yayasan. Harus ada badan hukum. Tapi kan nggak semua gereja di bawah yayasan. Karena buat yayasan itu nggak gampang. Itu satu. Itu legalitas dasar. Legalitas kedua, harus diakui sinode. Legalitas ketiga, harus dipimpin pejabat. Legalitas keempat, harus diakui Departemen Agama. Jadi tidak semudah itu gereja itu bisa punya legalitas. Jadi waktu saya berbicara sama Tuhan, saya bilang kalau misalnya legalitas semuanya itu sempurna, saya mau berikan papan nama Pelita Cakrawala untuk gereja. Sepertinya tidak lama lagi kita akan ganti papan nama kita dengan nama yang sesuai dengan pusat. Waktu itu nama kita kan GBI Jehovah Jireh. Tapi ternyata dari Pak Niko dari GBI Gatsu tidak diperbolehkan menggunakan bahasa Ibrani. Tapi gereja harus mempergunakan domisili. Jadi akhirnya kita mengganti nama karena kita mengikuti pusat GBI Gatsu. Makanya GBI-nya nanti akan menjadi GBI Pantai Permata karena Ruko Pantai Permata. Nah, papan nama itu akan diganti. Kita akan menjadi lebih megah lagi dari papan nama kayu. Seizin Tuhan akan menjadi papan nama yang ada neon box-nya. Itu semua kebaikan Tuhan. Artinya apa yang saya cari, saya kerjakan semua untuk Tuhan. Makanya gembala sidang kita sering begini. Doanya gini, biarlah tidak ada yang kekurangan dan semuanya berkelimpahan dalam segala kebaikan. Benar? Ya, doanya Pak Niko sering begitu ya, gembala sidang kita. Kita lihat ayatnya. Apa yang dimaksud dengan Pak Niko. Coba dibuka ayat selanjutnya, 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat 17, kita belajar. Kenapa gembala sidang kita berbicara seperti itu? 1 Timotius 6. Ya. Demikianlah firman Tuhan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang, tolong jangan diklik dulu. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Ya. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Orang punya uang banyak tidak bisa menjamin nyawanya. Ya, tadi kita sudah lihat firman Tuhan ya tentang perumpamaan orang kaya. Karena semua ini diberikan Tuhan untuk dinikmati. Tapi kita akan belajar lebih dalam lagi, bukan hanya dinikmati, tapi diinvestasikan. Jadi kita akan belajar. Ya. Ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi. Lanjut, ayat 19. Perhatikan di sini. Dan dengan demikian, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Uang mungkin bisa mengubahkan suasana susah menjadi suasana senang di kehidupan sekarang. Tapi uang tidak bisa memberikan masa depan yang baik di kehidupan yang akan datang. Kalau tidak berhikmat menggunakan. Ini penting sekali. Jadi Tuhan mau kita punya investasi di bumi, apapun bentuknya, tapi untuk kerajaan Allah. Bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk show off, jadi sombong. Oh lihat, ini rumah saya nih, saudara ini rumah saya nih. Tapi dikosongkan, gak dimanfaatkan untuk apa-apa. Tuhan maunya kamu di dunia ini kerja. Sama seperti Adam di Taman Eden, pelihara. Disuruh bekerja. Hasilnya untuk kerajaan Allah. Loh Pak, kalau untuk kerajaan Allah semua terus kita dapat apa? Nanti pelan-pelan saya ajarin gimana caranya berkat ini bisa multiplikasi. Gimana caranya kita bisa berinvestasi di sini dan berinvestasi di surga. Keren kan? Keren tuh. Ibaratnya itulah yang disebut sebenarnya berkelimpahan dalam segala kebaikan. Nanti kita akan belajar pelan-pelan. Ya. Nah, kalau begitu pertanyaannya sekarang, ya, caranya gimana? Kita langsung sekarang aplikasi. Caranya gimana? Maunya caranya gimana Pak? Saya mau prakteknya aja. Saya sudah belajar firmannya, saya mau prakteknya gimana? Oke,
Sebelum praktek kita lihat dulu. Kalau kita punya perusahaan, kita naikin gaji seorang karyawan kita, itu dilihat dari apanya. Kenapa kita mau sebagai bos mau naikin gaji? Rajin, terus disiplin mungkin ya, disiplin waktu, rajin, terus cekatan, ya, jujur, betul ya. Nah sekarang saya mau tanya, itu kalian bisa tahu dari mana caranya kalian bisa tahu? Melihat kan? Ada nggak tiba-tiba, sebentar, kamu seperti rajin sekali, luar biasa, gaji kamu saya naikkan 3 kali lipat. Kan nggak mungkin kan? Karena kita melihat cara kerjanya, kita memperhatikan, dan baru kita naikkan. Melihat dengan apa? Dengan mata. 1 Samuel 16 ayat 7. Ini harus ngerti juga konsepnya. Jadi kita belajar pelan-pelan. 1 Samuel 16 ayat 7. Saya baca yang B ya. Kalimat kedua. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi kalau kita mau bekerja untuk bos yang namanya Tuhan Yesus, Bapa di surga, kita harus perlihatkan hati kita. Bukan kerja kita. Kerja kita dilihat oleh mata. Kerja kita dilihat oleh manusia. Tapi belum tentu hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi di sini yang terpenting adalah, sebelum kalian menginvestasikan segala sesuatu, kalian perlu modal. Sebelum kalian menginvestasikan untuk kerajaan surga, kalian punya modal yang namanya hati, motivasi hati yang bersih. Itu modal utamanya. Karena ini tidak dilihat oleh manusia. Manusia cuma ngeliat, wah ini pelayanan ini abal-abal punya, kaleng-kaleng punya ini. Gak bisa manusia nilai manusia. Yang bisa menilai adalah Tuhan itu sendiri. Karena hati itu tidak dilihat oleh mata manusia. Itu penting tuh, itu penting. Nah sekarang pertanyaannya, Pak, kalau gitu modalnya kan hati nih Pak, motivasi hati yang bersih. Ini kriteria-kriteria motivasi hati yang benar, yang bersih, yang berkenan di hadapan Tuhan, kriterianya apa? Kita buka Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Dikatakan begini di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Katakan segenap hati. Lawan segenap hati apa? Setengah hati. Aku cinta padamu, tapi cuma setengah hati loh. Kan gak enak ya? Tapi dengan segenap hatiku, bintang di langit akan kuambil. Lautan barelang akan kuseberangi. Demi hatimu deh. Gelepar dia langsung. Macam ikan di penggorengan. Langsung bang, kita ke pelaminan. Langsung begitu. Itu dia. Harus dengan sepenuh hati, segenap hati. Artinya apa? Jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh. Tuntaskan pelayanan kita sampai garis akhir hidup kita. Yang pertama, jangan setengah-setengah. Segenap hati. Yang kedua, 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7. Kriteria motivasi hati yang benar di hadapan Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Yang kedua, sukarela. Kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati. Atau karena paksaan. Ini karena Bapak yang ngomong, saya kasih lah. Saya melayani di sini karena Bapak gembalanya. Tak enak saya sama Bapak. Boleh. Dikatakan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang pertama segenap hati, yang kedua sukarela, yang ketiga sukacita. Penting nih. Kalau kita punya modal ini, investasi di surga, mantap. Mantap investasi di surga. Tahu dari mana Pak? Coba ayat 8. Dikatakan begini nih. Ini yang mantapnya nih. Dan Allah sanggup, katakan Allah sanggup, melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Saya mau tanya sekarang, kalau kita bisa diselamatkan itu karena apa? Kasih karunia. Kalau kita nanti disempurnakan oleh Tuhan karena apa? Kasih karunia. Allah sanggup melimpahkan segala kasih
kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa. Itu nanti ya, kasih karunia berkelimpahan. Itu nanti itu kita perlukan nanti ketika Tuhan Yesus ada di awan-awan. Itu kita sangat perlukan. Jadi esensi pertama kekristenan adalah keselamatan. Itu yang saya bilang. Prioritas pertama keselamatan. Kedua, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Wow, berkecukupan dalam segala sesuatu loh. Saya percaya anak Tuhan di tempat ini gak ada yang kekurangan. Amin. Semuanya berkecukupan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga lebih luar biasa. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Berkelimpahan dalam segala kebaikan. Itu doanya Pak Gembala Sidang kita. Ini penting sekali. Jadi, kalau kita lakukan ini semua dengan modal yang benar, maka percayalah investasi kita itu sangat aman, tidak beresiko, dan menguntungkan. Saya akan kasih satu ilustrasi, biar lebih hidup, sehingga tidak ada yang ngantuk. Saya tidak mau ada yang ngantuk, karena ini memberkati kita semua. Oke? Saya sudah siapkan, dan ini saya percaya tidak ada di YouTube, karena ini murni dari Roh Kudus yang mengajarkan saya untuk dibagikan kepada anak-anaknya yang dikasihinya. Kok nggak ada amin? Amin, gitu dong. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Tenang, ini bukan tuak Bapak Ibu. Ini anggur. Ya, ini anggur. Oke, jadi sambil kita lihat ilustrasinya, kita buka dulu ayatnya. Matius 5 ayat 45. Matius 5 ayat 45. Kita buka ayatnya, saya jelaskan. Nanti coba direnungkan di rumah, dipraktekkan. Ini bagus sekali. Matius 5 ayat 45. Ya. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Artinya Bapa di surga memberkati semua manusia. Terlepas daripada dia baik atau benar, dia jahat atau tidak jahat, pokoknya semuanya diberkati gak? Diberkati ya, dengan menerbitkan matahari dan menurunkan hujan. Ini berkatnya dari Tuhan. Oke? Ini berkat dari Tuhan. Ini ceritanya ada berkat dari Tuhan. Wah, turun. Berupa anggur sukacita. Tadi saya mau ganti Coca-Cola, tapi Roh Kudus bilang jangan pakai anggur sukacita. Dan saya butuh di sini ilustrator. Yaitu siapa ya? Cemeri, boleh maju ke depan. Ya. Satu lagi saya pilih yang laki-laki. Willianto, maju ke depan. Oke, 2 orang. Yang perempuan berdiri di sebelah kanan saya, Willianto di sebelah kiri saya. Oke. Bapa di surga memberkati semua umat manusia. Yang setuju katakan amin. Amin, amin ya, amin ya. Oke. Berkatnya ini. Pak, berkat ini apa? Oke, kita buka lagi 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10. Dikatakan begini. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi Tuhan memberkati ini isinya ada 2 porsi. Porsi pertama adalah benih, porsi kedua adalah roti. Benih itu untuk ditabur, roti untuk dimakan. Artinya berkat dari Tuhan digunakan untuk taburan dan digunakan untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Berkecukupan dalam segala sesuatu dan berkelimpahan dalam segala kebajikan. Oke, ada roti, ada benih. Ya, kita diberkati nih, kita diberkati. Oke, terus Roh Kudus ngomong sama kita. Nah, kamu kan baru dapat project, cek M. Pernah nggak dapat project 1 miliar di sini? Cek M. Ya, kalau orang sini ngomong kan, oh yang amin cuma 1 loh, yang lain pada amin gitu dong. Oh project 1. Amin gitu. Ini amin cuma 1 nih project nih. Ya. Project 1 miliar. Ya, Tuhan berkati. Ketika Tuhan berkati 1 miliar, Tuhan bilang begini. Nah, itu ada si
Om Willianto. Dia lagi butuh dana, nak. Coba dong, bagikan, taburkan benih kamu untuk si Om Willianto. Lalu motivasi hati kita bersih kan? Tadi apa motivasi hatinya? Segenap hati, sukarela, sukacita. Bener ya? Kasih. Oh, Om Willianto suruh kasih. Oh ya, dikasih. Kasih Om Willianto. Aja banyak-banyak, nanti susah nanti di mimbar. Om Willianto, ya terima. Minum Om Willianto. Ya minum. Tenang, bersih itu, steril. Minum, habisin. Enak gak? Manis kan? Ah udah, minum, habisin. Kebetulan kan lagi haus juga gitu. Enak? Haleluya bilang. Wah, karena anggur. Puji Tuhan. Oh ya, pegang dulu. Tiba-tiba puasa cewek. Oh puji Tuhan, berarti Tuhan tuntun saya benar gitu. Haleluya. Saya takut berdosa di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi terus Roh Kudus bilang lagi gitu sama saya. Itu ada Bu Mary. Dia butuh sesuatu. Dia butuh dana itu. Nah, tolong tabur nak buatku. Buat kerajaan Allah. Tabur lagi. Kasih lagi. Ini anggur sukacita nih. Ya, anggur sukacita nih. Ya, silakan Bu Mary diminum, dicicipi buatan Bu Gembala. Dihabiskan, apa-apa, steril. Enak, bilang puji Tuhan. Wah, ini ada anggur sukacita. Seiring waktu kita juga punya kebutuhan kan? Otomatis anggurnya juga ada yang kita minum kan? Ya dong, nggak semuanya ditabur, kan ada roti, ada benih kan gitu ya. Ada benih ditabur, roti untuk dimakan kan gitu kata Tuhan gitu ya. Tapi lama-lama bisa habis gak ini? Bisa. Sekarang saya mau tanya, berkat sorgawi pernah berhenti gak? Gak pernah berhenti ya? Beneran nih? Percaya? Yang percaya katakan amin. Nah, ya. Ketika ini sudah mulai kosong, sudah mulai berkurang isinya, sedangkan masih banyak target-target kerajaan Allah untuk dibantu, untuk memuliakan nama Allah, surga tidak pernah berhenti karena dia punya anggur yang selalu baru. Amin. Sehingga ketika kita memberkati, mengikuti perintah Tuhan untuk memberkati kepentingan kerajaan Allah yang jadi investasi kita secara tidak sadar, kita mulai diberkati dengan anggur yang baru. Apa yang terjadi? Lumbung kita, tempat kita tidak pernah kosong. Paham maksud saya? Ini yang namanya saluran berkat. Tapi banyak sekali kekristenan yang tidak mengerti konsep ini. Ya. Oke, saya terima. Ya, bentar. Ya, silakan balik ke tempatnya, beri kemuliaan buat Tuhan. Pada saat kita memberkati sesuai dengan keinginan Tuhan, kehendak Allah, caranya Tuhan, maka ketika kita menjadi saluran berkat Tuhan, maka saluran berkat Tuhan, saluran berkat dari surga tidak akan pernah kering dan kosong. Itulah yang dikatakan berkecukupan dalam segala sesuatu dan berkelimpahan dalam segala kebaikan. Saya kasih kesaksian, satu kesaksian. Waktu pandemi, gereja tidak semuanya onsite. Banyakan online. Dan saya percaya banyak gereja yang keuangannya tergoncang pada saat itu. Karena jemaatnya tidak memberikan persembahan, tidak mengembalikan persepuluhan, semua online dan lebih fokus kepada roti yang harus dimakan. Ingat, taburan ini tidak bersifat selalu uang ya, tapi tenaga, waktu, pikiran. Ketika kita mempersembahkan tenaga kita tidak akan pernah hilang. Karena akan ada kekuatan yang baru. Ya. Pikiran juga begitu. Ketika kita berikan pikiran untuk kerajaan Allah, pikiran kita akan selalu ditambah-tambahkan dengan hikmat-hikmat yang baru. Waktu juga begitu. Ketika waktu kita berikan kepada Tuhan, maka
investasi yang kita berikan kepada kerajaan Allah akan diberikan waktu yang berkualitas. Jadi ini nggak berbicara selalu uang ya, cuma saya ilustrasinya karena dunia lebih senang melihat yang nampak, yaitu berkat, tanda kutip mamon. Makanya saya ilustrasikan tadi anggur, air anggur. Tapi ini bisa medianya bisa mewakili banyak. Pak, saya uangnya kurang. Nggak apa-apa, tenaga kamu berikan. Gitu. Pak, tenaga saya lemah, uang saya nggak ada. Ya udah, pikiran kamu yang kamu berikan. Jadi tidak selalu melulu harus uang. Investasi kerajaan Allah tidak terkunci, tidak terfokus dengan uang. Karena emas di sini dipakai buat gigi palsu, di sana cuma buat jadi lantai. Jadi uang tidak berharga di sana sebenarnya. Ya, kita ini dibodoh-bodohi dengan uang. Tapi saya ajarkan gimana cara menginvestasikan uang di sini untuk berdampak di surga. Nah, ketika pandemi banyak yang online, keuangan gereja berkurang, tapi gereja harus dibangun. Karena waktu itu Tuhan bilang gini sama saya, nah di saat kamu tidak ada pelayanan jemaat karena harus mengurangi aktivitas, kamu bangun gereja. Loh, kok lucu? Orang gak ada dana suruh bangun gereja. Benar kan? Secara logika manusia kan, ya Tuhan gimana caranya gitu. Kan gak mungkin saya ketok-ketok, Om, tolong dong Om, gereja mau bangun. Gak mungkin. Saya diajarkan untuk tidak jadi pengemis. Dan saya percaya pengurapan minyak yang dari surga itu akan turun ke anak-anak saya untuk tidak jadi pengemis. Amin. Kita semua anak raja, nggak ada yang boleh minta-minta, nggak boleh. Kita mintanya sama Tuhan aja, sama raja. Nanti dijawab itu. Jawabannya melebihi apa yang kita minta. Kalau kita minta sama manusia terbatas, malah dikurangin. Minta ceteo dikasih cepet. Ya kan? Minta gope dikasih goban. Nggak ngerti ya. Minta 1 juta dikasih 100, minta 500 dikasih 50.000 gitu. Kurangin. Ya kan? Tapi kalau minta sama Tuhan, minta 500.000 dikasih 5 juta. Benar nggak? Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Kan? Pokoknya kalau ngomong uang seger semua, dia nggak ada yang tidur. Haleluya. Jadi waktu itu saya bilang, Tuhan, gimana ya Tuhan ya? Saya diajarkan untuk tidak minta-minta, tapi gereja harus dibangun, gimana? Kalau Tuhan bilang gini, nah aku akan pakai orang yang mau jadi saluran berkat surgawi. Tiba-tiba di masa pandemi yang sukar, saya dikasih proyek banyak Bapak Ibu. Itu luar biasa, uangnya berlimpah. Kenapa? Karena dia tahu saya adalah saluran berkat surgawi yang hidup. Ada berapa banyak yang mau jadi saluran berkat surgawi di sini? Oh, haleluya Tuhan. Jadi kita sudah mengerti konsep ini. Investasikan harta kita. Apapun yang kita punya di bumi ini, tapi untuk kerajaan Allah. Maka percayalah, investasi itu akan bertambah. Baik di bumi maupun di sorga. Tapi ingat modalnya ya, motivasi hati yang benar. Kriterianya apa? Segenap hati, sukarela, dan sukacita. Modal hati yang benar ini, percayalah, investasi hati yang kalian taruh, itu tidak akan pernah sia-sia. Ingat, bos kita adalah raja segala raja. Bos kita adalah Tuhan segala Tuhan. Bos kita adalah Allah segala ilah. Ya. Dia tidak pernah berdusta. Semua pekerjaan ada upahnya. Dan apa yang kita kerjakan tidak pernah sia-sia. Makanya kumpulkan harta, deposit, titemi di surga. Percayalah itu deposito, cara investasi yang paling aman dan paling menguntungkan. Baik buat kehidupan sekarang maupun kehidupan di masa yang akan datang. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Puji Tuhan. Hari ini kita belajar tentang investasi hati. Saya percaya keluar dari tempat ini kalian dapat pengurapan pengusaha-pengusahanya Tuhan. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan yang punya alam semesta. Yang terpenting adalah kita punya hati yang benar. Jangan berhitung pakai kalkulator. Wah, kata Alkitab ada 50 kali lipat, ada 20 kali lipat, ada 100 kali lipat. Saya ambil yang cepet deh Tuhan. Saya kasih gope, kali cepet. Lumayan. Gotiau. Jangan berhitung kayak begitu. Karena kalkulatornya Tuhan. 5 roti 2 ikan bisa buat 5.000 orang, sisa 12 bakul. Kalkulator Tuhan bukan kalkulator kita. Dia kasih kelimpahan yang melebihi apa yang kita pikirkan. Baik dari segi waktu, dari segi pikiran, dari segi tenaga, maupun dari segi dana.
Jadi jangan hanya terfokus dengan dana-dana. Tidak. Tidak. Saya tidak mengajarkan itu di gereja ini. Dana itu dari Tuhan. Gereja ini tidak pernah kekurangan karena gereja ini adalah gereja yang hidup. Jadi yang terpenting adalah motivasi hati kalian benar. Berikan tenaga, oke, saya terima. Berikan pikiran, oke, saya terima. Berikan waktu, oke, saya terima. Berikan dana, apalagi saya terima. Tapi semuanya untuk Tuhan. Bukan untuk saya, untuk Tuhan. Kita lakukan sama-sama, maka percayalah kita semua akan menerima kemuliaan yang sama. Amin. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hatiku, katakan segenap hatiku. Segenap hatiku persembahkan. Katakan segenap jiwaku. Segenap jiwaku persembahkan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat firman. Terima kasih buat firman yang berkati kami. Kami percaya kami semua adalah anak raja.
Kami semua adalah anak Tuhan. Kami percaya Engkau ingin promosikan kami. Engkau ingin kami terus dibawa naik lagi, menjadi kepala dan bukan ekor. Oleh sebab itu Aba Bapa, biarlah firman-Mu yang belajar tentang investasi hati, menjadi benih yang subur, benih firman yang subur di ruang tanah hati anak-anak-Mu. Ke bawah berakar, bertumbuh, dan bahkan berbuah. Saya percaya pulang dari tempat ini, anak-anak-Mu bukan hanya mengerti firman-Mu, bukan hanya mengerti isi hati-Mu, tetapi mereka melakukan, dan mereka akan menerima berkat dari Tuhan. Karena Allah sanggup untuk memberikan. Mereka berkecukupan dalam segala sesuatu, bahkan berkelimpahan dalam segala kebajikan. Kami percaya Bapak-Bapak, mereka tidak akan sama lagi. Mereka akan mengalami promosi demi promosi dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan. Terima kasih buat firman. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat kelimpahan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat keselamatan, berkat pengudusan, berkat kelepasan, bahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.